Malam teman-teman ya, Yohanes Leongki di sini ya. Nah malam ini aku nggak sendirian ya, jadi aku ditemani sama Ko Hendra. Ya halo Ko Hendra, dan juga ada Ko Yung. Ya halo Ko. Nah Ko Yung ini apanya Ko Hendra? Sepupu. Sepupu ya, oh saudara ya. Oke. Nah malam ini teman-teman kita mau bahas ya, kan ada masalah yang lagi viral, yaitu kan tentang BBM naik ya. Nah, kita mau tanya-tanya ya. Nanti aku tanya-tanya ke Ko Yung dan juga Ko Hendra, bagaimana pendapatnya mereka tentang BBM naik. Nah, terus solusinya untuk BBM naik ini apa? Gitu ya. Oke ya, kita tanya ya teman-teman ya. Nah, untuk Ko Hendra dulu, gimana kok menurut Ko Hendra tentang BBM naik ini? Kalau menurut saya adanya BBM naik itu kita harus lebih rajin bekerja. Harus lebih rajin bekerja. Bekerja, Oke, betul. Dan di samping itu kita lebih banyak bisa berhemat juga. berhemat. Oke. Ya, berhemat juga. Kita gunakan untuk keperluan kita seefisien mungkin. Seefisien mungkin. Betul. Contohnya seperti gimana, Bro? Contoh pada waktu kita bekerja, kita gunakan untuk berangkat. Setelah itu kita pulang, langsung pulang. Oh, langsung pulang. Kita tidak perlu pergi ke manapun. Itu gunanya untuk menghemat BBM itu. Meskipun kita ini termasuk BBM yang diberikan sama pemerintah subsidi. Oh, oke. Itu menurut saya. Itu yang pertalite ya, Pak ya? Yang subsidi. Yang pertalite, ya? oh iya. Ya, pertalite itu ya. Pertalite ya. Saya menggunakan pertalite itu karena kendaraan saya sepeda motor. Oke. Ya. Pertalite kemarin itu 7.650 ya kalau nggak salah ya, Pak ya. Ya, Sekarang jadi 10.000 ya per liter ya. Betul, 10.000 sekarang. Terus kira-kira ada dampak nggak kok dari penghasilan Koko gitu? Kalau mengenai masalah dampak ada. Dampaknya untuk penghasilan ya cukup, biasanya bisa lebih kali cukup. Tapi dengan adanya harga BBM naik, kita bisa berpikir lebih luas lagi. Contohnya kok? Luas. Contohnya lebih luas itu kita ini bisa mengingat bahwa BBM itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Biasanya kita kan melihat BBM harga lama, kita melihat wah harganya kok sangat relatif ya. Jadi kebanyakan orang itu memakai yang tidak penting. Nah, dengan adanya kenaikan, mereka menjadi maju. Mereka bisa berhemat. Oke. Misalnya kalau yang nggak penting itu seperti apa, Pak? Misalnya, kalau kita ini berjalan-jalan tapi tidak ada tujuan. Oh, putar-putar kota. Putar-putar gitu kota, ya. konvoy, itu tidak penting sama sekali. Oke. Nah, yang kita gunakan itu adalah bahan bakar ini dibuat untuk usaha, kerja, atau kita ini bisa menggunakan kepentingan kita, misalnya ada panggilan kerja dan sebagainya. Oke, termasuk itu kok ya, seperti ojek online ya kok ya. Seperti ojek online. Ojek online kan otomatis kan membutuhkan bensin ya. Betul, ojek online ya. itu. Oke. Terus? Dampak yang lain itu ini, kalau bagi mereka yang kurang mampu itu bisa lebih semangat bekerja. Oke, semangat bekerja ya. Semangat bekerja. Oke. Ya. Oke, nah mungkin Ko Yung ya. Kalau Ko Yung sendiri gimana kok dampak BBM naik ini kok untuk Koko sendiri seperti apa? Oh ya, pasti berdampak. Berdampak kenaikan biaya hidup sehari-hari. Apalagi kalau BBM itu pada umumnya kenaikan BBM juga
disertai kenaikan bahan makanan, Bahan pokok ya, Bu ya. bahan pokok Mhm. itu pasti berdampak. Oke. Terus Koko anu sendiri gimana kok? Misalnya solusinya gitu kok gimana kok? Kalau misalnya BBM naik ini kan solusinya gimana kok? Ya, Untuk Koko sendiri ya. Ya, mungkin bisa teman-teman ada ide gitu kan. Oh iya, dari Koyong nih bisa diterapkan untuk mereka juga. Mungkin Koko ada solusi nggak yang bisa dibagikan ke teman-teman di rumah? solusinya ya ini ya, kalau kenaikan BBM yang secara langsung itu solusinya ya mengurangi kegiatan di luar yang tidak penting. Contohnya seperti apa kok? Contohnya ya ini, misalkan jalan-jalan keluar kota sampai jalan-jalan jauh sekali pakai konvoy, pakai sepeda motor atau apa. Diulangi. Oke. Terus ada lagi loh? Terus kalau yang secara tidak langsung, kalau mempengaruhi bahan makanan dan lain-lain, mending lebih banyak makan di rumah. Lebih banyak makan di rumah. Ya, otomatis kan karena misalkan sering makan di luar, otomatis harga makanan di luar akan menanjak naik waktu BBM naik. Oke. Terus ada lagi mungkin kok? Yes. Itu sih yang terlintas. Oke, itu ya. Oke. Terima kasih kok, Koyong ya. Jadi gini teman-teman ya, kan BBM sekarang ini kan naik ya teman-teman ya. Nah, BBM ini naik itu kalau menurut saya pribadi sih pemerintah ini sebetulnya itu udah baik loh sama kita ya sebagai warga Indonesia ya. Kenapa? Karena kalau dibandingin ya teman-teman ya, jadi bensinnya di Indonesia dibandingkan dengan di luar negeri itu Indonesia itu jauh lebih murah teman-teman. Ya, jadi kalau di luar negeri itu kalau dikursin rupiah itu bisa per liter itu bisa sampai 20.000 loh teman-teman. Ya 20.000 lebih, ada yang 30.000 teman-teman. Jadi kalau di Indonesia ya yang Pertalite aja sekarang 10.000 per liter itu saya rasa juga murah ya teman-teman ya, 10.000 ya. Terus kalau Pertamax kan sekarang kan 14.500 sorry ya, 14.500 per liter itu juga masih murah ya dibandingkan yang lain ya. Boleh teman-teman silakan bandingkan dengan yang lain ya, pom bensin yang lain ya. Nah itu teman-teman kan juga pasti bisa melihat gitu. Nah pemerintah ini sebetulnya mulai menaikkan harga BBM itu juga tahap demi tahap ya, karena ini juga bukan pertama kalinya ya pemerintah naikin BBM ya. Dulu kan juga pernah ya, dulu tuh kalau nggak salah saya seingat saya itu dulu pernah loh 5.000 per liter, betul ya Bu ya. Dulu sempet ya bensin itu 5.000 per liter itu ya, premium ya kalau nggak salah ya Bu ya, 5.000 per liter. Nah sekarang premium sudah nggak ada ya, tinggal Pertalite. Nah Pertalite sekarang 10.000 ya. Nah itu juga naiknya bertahap gitu loh. Kan nggak ada ceritanya tiba-tiba habis dari 5.000 langsung naik ke 30.000 kan nggak mungkin. Itu kan pasti berat. Jadi pemerintah itu naikin juga pelan-pelan. Nah jadi warga juga pasti bisa lah menyesuaikan. Memang nggak enak ya di awal sih, nggak enak memang gitu. Tapi nanti lama-lama saya percaya juga sudah terbiasa seperti itu gitu ya. Nah memang dampaknya BBM naik kan juga otomatis semua harga juga pasti ikut naik ya. Nah tinggal kitanya aja yang harus menyesuaikan diri gitu. Kalau memang penghasilan kita sebagai karyawan ya itu kurang ya, kita otomatis kan harus punya sampingan lagi gitu loh. Ya misal kerjanya dari Senin sampai Jumat, nah Sabtu Minggu mungkin ada kerjaan tambahan. Ya tapi kalau saya pribadi sendiri sih lebih baik kita harus belajar punya usaha sendiri ya teman-teman. Karena kan kita juga mau sampai kapan gitu, mengandalkan gaji juga mau sampai kapan ya kan. Belum lagi nanti kita pensiun kan juga nggak mungkin kan kita terima gaji terus gitu kan ya kan. Nah saya sendiri sih ada 4 macam ya yang menyebabkan kita nggak bisa terima gaji ya. Yang pertama itu kalau kita di PHK ya, otomatis kan kita nggak terima gaji lagi ya, namanya sudah di PHK.
Terus yang kedua, amit-amit ya kalau kita misal mengalami kecelakaan parah ya misal kakinya putus atau tangannya putus sehingga kita nggak bisa kerja lagi. Juga perusahaan kan nggak mungkin kan mempekerjakan karyawan yang yang cacat gitu kan nggak mungkin ya, mohon maaf ya cacat ya. Nah kan nggak mungkin juga, otomatis kan juga di PHK ya. Terus yang ketiga itu kalau karyawannya kena sakit parah. Nah itu juga nggak mungkin kan perusahaan mempekerjakan karyawan yang sakit parah juga nggak mungkin gitu loh. Dan yang keempat itu kalau karyawannya meninggal dunia. Nah itu juga nggak mungkin kan kalau karyawan meninggal dunia terus keluarganya tetap digaji terus kan nggak mungkin gitu loh. Ya cuma hanya beberapa kali aja gitu. Setelah itu sudah selesai. Nggak mungkin terus-terusan digaji gitu loh. Karena kan perusahaan juga pasti mikirin karyawannya yang masih aktif gitu, apalagi yang masih produktif juga kan. Nah seperti itu. Jadi kalau solusi dari saya sendiri sih lebih baik teman-teman mulai mempersiapkan ya buka usaha sendiri ya terserah mau buka usaha apapun gitu loh ya, yang asalkan terjangkau dengan budget ya, dengan modalnya sendiri gitu ya. Nah mungkin dari Ko Hendra mungkin ada masukan mungkin untuk teman-teman ya dalam mengatasi BBM naik ini. Ya kalau menurut saya pribadi, saya menyampaikan ke Anda semua kalau lebih baik menggunakan BBM itu digunakan untuk berhemat seefisien mungkin ya, nomor satu ya. Nomor dua, kita ya juga bisa mengukur ya, maksudnya ya mengukur apa yang keperluan kita itu kita gunakan BBM itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan yang mendesak ya, kebutuhan utama mendesak, ya. Utama. Nah, jadi dari situ nanti kita ini bisa berpikir ulang masalahnya apa fungsi dari BBM naik ini. Nah, pemerintah sudah benar untuk menaikkan BBM itu karena apa? Karena memotivasi kita ini untuk lebih Produktif. belajar berhemat utama. Yang menurut saya pribadi. Dan yang kedua itu masalahnya untuk mengurangi apa? Mengurangi dalam BBM itu untuk biasa orang memakai dibuat yang lain-lain itu maksudnya nggak penting ya, maksudnya ya ini dalam arti ini nggak penting. Nah itu sudah bisa berkurang dengan adanya dia itu melihat harganya, mengingat harga 1 liter sama dengan 10.000 rupiah. Nah, maka dari itu dia berpikir ulang BBM itu naik gitu loh. Nah, BBM naik jadi dia itu mulai berpikir untuk bagaimana cara dia itu jualan misalnya. Nah, dia sekarang kan banyak di pinggir jalan itu ada yang jualan botolan, yang pertalit, dan juga menemukan yang pertamax juga. Nah, cuma saya lupa pertamax itu dijual berapa. Kalau pertalit itu kalau nggak salah berapa ya? Nah, mungkin tiap daerah kan beda-beda ya penjualannya. Tapi dia itu ada usaha untuk berjualan. Nah, itu dari saya. Oke, terima kasih Ko Hendra untuk tipsnya. Nah mungkin Ko Yong ada tips untuk sahabat-sahabat, untuk teman-teman yang nonton video kita ini. Kalau tips dari saya terpaksa sementara ini sebelum untuk menyesuaikan kan berat, untuk menyesuaikan langsung kan berat. Jadi waktu tahap penyesuaian itu memang harus ada prioritas yang hal-hal yang nggak seberapa penting terpaksa ditekan sambil menyesuaikan nanti. Terus setelah pendapatan menyesuaikan, mungkin pendapatan sudah berhasil dapat pendapatan lain atau dapat ceceran atau apa, pendapatan sudah naik, baru hal-hal yang tadi yang dirasa tidak kurang penting baru boleh maksudnya dilaksanakan belakangan gitu, setelah penyesuaian itu sudah lolos. Oke, jadi harus tahu prioritas kita dulu Ko ya. Iya.
Jadi prioritas teman-teman masing-masing dulu apa, nah itu diutamakan dulu ya. Jadi untuk yang bukan prioritas ya mungkin bisa berhemat ya teman-teman ya BBM-nya ya. Jadi supaya apa namanya, supaya nggak boros gitu ya. Kecuali teman-teman gunakan BBM itu untuk keperluan kerja ya. Jadi kalau menghasilkan duit ya nggak masalah gitu loh. Jadi kan beli BBM juga hasil dari kerja tersebut gitu loh ya. Jadi nggak perlu melulu kita mengandalkan gaji dari perusahaan ya. Kita juga bisa mungkin berinovasi sendiri atau mungkin bisa diskusi sama pasangan sama keluarga gitu ya, mau buka usaha apa gitu kan untuk menanggulangi BBM naik ini gitu loh ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian ya kita bahas tentang BBM naik ya. Jadi nanti next video kita bisa bahas yang lain lagi ya. Oke, terima kasih Ko Hendra sudah memberikan tips dan solusi kepada teman-teman ya tentang BBM naik. Koyung juga terima kasih Koyung untuk solusi dan tipsnya ya. Sehingga nanti teman-teman semoga bermanfaat ya buat teman-teman nanti ya, bisa dipraktekkan juga ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video kita malam hari ini. Tolong bantu like, subscribe ya, komen juga ya, nyalakan loncengnya supaya nanti teman-teman bisa dapat updatean video dari kita ya. Oke teman-teman, terima kasih, selamat beristirahat, selamat malam, bye bye.